Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Opini. Obrolan pas di sini tentunya kembali lagi di hari ini. Senang sekali di hari ini kita bisa berjumpa. Kita ngobrol-ngobrol tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya akan kita kulik-kulik tentang kehidupannya, terus juga pekerjaan sekeras mana usahanya. Karena kenapa di hari ini kita akan mengundang, ini dia owner yang biasanya nih anak-anak Gen Z dan juga milenial, tentunya masyarakat Kota Bengkulu ini pasti sering ketemu sama, biasa ini bentuknya mobil, sering berpindah-pindah. Nah, apakah itu jajanannya? Dan tentunya di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa yang pastinya akan menemani untuk seluruh pemirsa Opini. Dan tentunya untuk pemirsa Opini selalu kami ingatin terus untuk jangan lupa bisa follow sosial media dari TVRI Bengkulu ya, mulai dari YouTube channelnya, terus juga ada Instagramnya, Facebooknya, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari TVRI Bengkulu. Dan tentunya spesial di hari ini sudah hadir yang pastinya kita menyebutnya adalah Ratu, karena bisnisnya adalah berkaitan dengan nama Raja. Rajanya Bakpao yang ada di Bengkulu. Sudah hadir Ibu Ida Laina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Owner Rajanya Bakpao. Nah, ini dia nih. Jadi kalau untuk seluruh masyarakat Bengkulu yang sering olahraga pagi-pagi di seputaran Sport Center Pantai Panjang, sering ketemu nih, ada satu mobil yang dimodifikasi, ada tulisannya Rajanya Bakpao. Dan biasanya kalau hari-hari biasa ini ada di Lingkar Barat, Bu ya? Barat ya, depan kantor camat. Depan kantor camat. Gading Cempaka. Gading Cempaka. Ini dia ownernya. Tapi sebelum kita ngomong soal Rajanya Bakpao, bagaimana perjalanannya, terus inspirasinya ini Ibu Ida, di tengah-tengahnya maraknya mungkin jajanan yang lain. Kok Ibu Ida kepikiran, waduh sepertinya bakpao enak nih. Karena mungkin ataukah di Bengkulu memang belum ada atau seperti apa. Dan pastinya kita akan membahas cita rasa yang menjanjikan. Karena saya bukan karena di depan ownernya, ini saya sebagai konsumen loyal ya loh. Apalagi kalau hari Minggu nih, lagi jalan sama keluarga, pasti anak minta langsung mampir beli bakpao. Betul sekali. Ibu Ida, kita akan ngobrol nih perjalanan Ibu Ida sampai terbentuknya atau hadirnya Rajanya Bakpao. Memang backgroundnya Ibu Ida ini sebagai seorang chef atau juga orang yang hobi masak, atau memang pendidikan riwayatnya dulu di Tata Boga misalnya. Saya kebetulan latar belakang pendidikan saya bidan, Pak. Oh, bidan? Ya. Nah, ini kalau dilihat dari warna backgroundnya memang ciri khas biru-biru, warna-warna bidan ya. Kenapa kok dari seorang bidan terus akhirnya berkepikiran untuk punya bisnis kuliner Rajanya Bakpao ini? Awal mulanya mungkin karena saya hobi masak. Dan saya punya cita-cita. Mungkin cita-cita itu saat itu tahun 93 kalau saya nggak salah. Oh, oke. Berawal dari sana. Zaman dahulu kan majalah masakan itu masih sulit. Oh, betul. Jadi saya selalu punya kebiasaan setiap menemukan clipping masakan akan saya gunting-gunting, saya clipping. Oh. Pada saat itu mendiang ayah saya nanya, kenapa kamu melakukan ini? Padahal kamu kan mau jadi bidan. Betul. Dan saya jawab spontan, suatu saat kalau saya tidak lagi menekuni bidang itu, saya ingin jual makanan. Oh, oke. Dan itu alhamdulillah apa yang saya ucapkan itu tahun 2000, mungkin 2018 saya mulai waktu itu. Cuman baru skala kecil, skala uji coba diantar-antar gitu. Terus waktu itu jualan risol juga, jualan donat juga, jual kue basah berarti Bu ya. Jadi masih diantar-antar. Terus saya berpikir kalau seperti ini kayaknya udah banyak sih yang jual seperti itu. Jadi saya pengennya fokus ke bakpao. Kenapa? Karena di Bengkulu kayaknya bakpao tuh ya adanya di gerobak. Betul. Terus makanannya tidak menggunakan minyak. Jadi kalau orang yang mungkin lagi saluran pencernaannya bermasalah mungkin nggak bisa makan gorengan. Benar, jadi saya pilih bakpao yang pertama karena mungkin saya hobi makan bakpao juga. Jadi berawal dari situ saya hobi masak dan saya pengen ilmu yang saya punya ini bisa saya jadikan ya untuk menghasilkan uang gitu, menghasilkan rupiah. Jadi saya mulai belajar otodidak. Sambil saya mengerjakan pekerjaan saya punya praktek bidan.
Saya melakukan itu kadang ya sampai malam nggak tidur, kadang gagal, kadang berhasil. Saya berjuang sendiri, belajar sendiri. Oke. Waktu itu berhasil jualan tahun 2019. Kebetulan anak saya laki-laki, saya ngomong, ini nak dicoba jadi ya entrepreneur tapi jualan makanan, saya ngomong. Karena zaman sekarang ini nggak usah dulu langsung nak berpikir jadi PNS kalau memang belum ada peluang benar. gitu. Jualan 1 tahun di pantai Sabtu Minggu pakai Oke, mobil. dulu awalnya hanya Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Karena kan saya pikir saya punya pekerjaan nih yang menuntut juga harus saya stay setiap saat gitu. Akhirnya, tapi waktu itu produknya nggak sebagus yang sekarang. Jadi saya pakai yang bahan yang masih kemasan yang biasa, tapi sudah banyak peminat. Oke. Sudah ada IG-nya, sudah ada Facebook, sudah semua, dan pelanggannya sudah mulai banyak. Dari sebenarnya. dulu ini namanya sudah Rajanya Bakpao nih berarti. Iya, jadi nama ini dibuat oleh anak saya. Dari 2019 itu. Iya, kenapa anak disebut namanya Rajanya Bakpao? Ya supaya dia jadi raja mah gitu. Oke, Jadi benar. Betul, saya betul. suka namanya, saya ngomong oke, boleh dipatenkan aja. Setelah itu 1 tahun berjalan. Nah, karena anak saya ini punya latar belakang pendidikan kesehatan juga. Waktu itu dia mau jadi TKI di Jerman. Oke. Sudah nggak berangkat. tanggung-tanggung. Iya, ke Jerman. Langsung ke Jerman. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Akhirnya sekarang udah jadi PNS. Oke. Jadi akhirnya usaha ini kan tidak jalan. Benar, betul. Jadi saya berpikir lagi, saya harus bisa meluangkan waktu saya. Kan tinggal saya mengatur waktu saya. Saya akan meluangkan waktu saya untuk bisa menghidupkan lagi Rajanya Bakpao. Akhirnya kita mulai lagi waktu itu bulan Maret 2023. Bulan puasa. Bulan puasa Ya. berarti berarti dari 2019 sampai ke 2023 itu memang benar-benar vakum atau Vakum. hanya di rumah saja begitu ada yang order mungkin Kadang untuk ada yang arisan, order ya, baru- kadang ada ya. oke, baik. Tapi untuk jalan itu waktu itu karena mau cari kontrakan juga kan mahal. Jadi kita berpikir gimana ya kalau misalnya kita kayak sekarang kan food truck sudah banyak. Kenapa betul. kita nggak buat food truck? Akhirnya muncul ide itu di tahun 2023. Kita beli mobil, kita desain, akhirnya Maret kita berani jualan bismillah. Kalau kita jualan ini kan harus betul-betul konsisten dengan Benar, jualan betul. kita. Akhirnya saya belajar lagi bagaimana meningkatkan produk itu lebih baik gitu. Oke. Dengan harga yang nggak terlalu mahal tapi dia enak gitu. Akhirnya benar. saya belajar. Saya munculkan lagi, saya impukan lagi ke anak-anak saya. Ini mama punya produk bakpao baru, coba kamu lihat gitu. Ini gimana gitu? Karena anak-anak saya itu mereka tuh kritis banget dengan makanan, Mas. Jadi kalau misalnya nggak enak mereka bakal bilang nggak enak. Apalagi background juga dari kesehatan Nah, tuh ya. Jadi jadi detail-detailnya, ya, bahan-bahannya betul. apa Bahan-bahannya aja. aja. Gitu. Terus kita kan bekerja juga kebersihan itu juga Benar, nomor satu betul, gitu, betul. karena itu mempengaruhi cita rasa makanan. Jadi bahan yang fresh, bahan yang sehat gitu. Jadi akhirnya saya munculkan dan mereka mengaku, wah ini layak banget mah gitu. Akhirnya bismillah saya jualan, saya cari anak buah jualan lagi. Mulai puasa, alhamdulillah selama bulan Ramadan kita jualan dari jam 3, kadang setengah 6 udah pulang habis. Wih, luar biasa. Jadi itu merupakan kebanggaan buat kita. Pengakuan makanan kita diterima oleh halayak ramai itu Benar, kan luar benar. biasa gitu. Betul. Jadi ya udah kita lanjutin lagi. Akhirnya setelah Lebaran kita istirahat. Justru kita nggak jualan, mereka nanya, kenapa bakpao nggak jualan gitu kan. Akhirnya kita mulai setelah Lebaran kita harus konsisten gitu loh. Oke. Kita harus benar-benar nggak bikin pelanggan kecewa. Benar. Karena begitu pelanggan kecewa dia nggak akan cari kita Benar. lagi gitu. Oke, seperti jadwalnya kan seperti saya pribadi pun juga Iya. sudah tahu jadwalnya Iya, dari hari-hari weekday itu ada Iya, di Lingkar di Barat. Lingkar Barat, Pokoknya iya. hari weekend, hari Minggu ada di Sport Ada di Center. Sport Jadi Center. kita sebagai konsumen enak nih Iya, harinya. betul. Kalau pengen jajan Rajanya Bakpao hari Minggu udah ke Sport Iya, Center betul. gitu. Itu adalah suatu bentuk konsisten juga Ya, Bu Ida betul, ya. ya. Jadi punya jadwal-jadwal Ya. tertentu gitu khusus. Ya karena saya sudah memang mendalami bidang yang saya buka praktek mandiri itu sudah 24 tahun. Oke. Jadi saya juga dari situ kan saya belajar. Sebagai bidan juga harus konsisten. Benar, betul. Kalau sudah buka pelang nama harus setia dipanggil kapan Benar. saja. 24 jam Ya, kalau bidan Bu ya. betul. Siapa tahu ada yang lahiran tengah malam. Ya. Jadi saya mikir lagi. Heeh. Ya saya harus buat seperti itu kalau mau bisnis saya jalan kayak gitu. Jadi saya tetap, akhirnya kita waktu itu muncul variannya hanya ayam manis, ayam pedas coklat, kacang hijau, belum ada kacang merah. Akhirnya muncul lagi kacang merah. Sekarang saya munculkan varian baru keju gitu. Pengennya sih lebih banyak varian lagi Benar, gitu. betul.
supaya ya masyarakat tuh nggak bosan, rasa itu lagi Benar. gitu. Jadi ada sesuatu yang baru Iya gitu. betul, selalu dimunculkan yang baru. Jadi memang kalau sekarang tuh saya nggak main-main lagi gitu. Jadi benar-benar sudah didaftarkan di Kemenkumham, hak paten gitu. Oke, jadi nama Raja Mbak Pau nih Iya, sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan. Ya. Jadi kalau ada yang tiba-tiba muncul rajanya Mbak Pau Nggak Bengkulu bisa. gitu, Nggak berarti bisa. nggak bisa Iya. gitu, karena namanya sudah paten. Sudah Wah, paten. keren. Siapa tahu nanti kedepannya nih pemirsa akan buat varian rendang, bisa aja Bu ya? Bisa aja. Mungkin momen-momen menjelang Lebaran Ya, gitu betul. kan. Jadi makan rendang itu bukan hanya pakai lontong, Tapi pakai roti. Iya. roti Mbak Pau. Oke, dan bagaimana nih caranya Ibu Ida, kan ini dari 2019 ya kan sempat vakum nih Vakum, ya. beberapa saat. Berarti itu memang sama sekali nggak disentuh nih Nggak. bisnisnya. Nggak. Berarti fokusnya Fokus ke bidan. Ya, karena waktu itu memang ya itu tadi mau usaha lagi tapi bingung pakai apa gitu. Oke. Karena kalau mau jualan nyewa tempat mungkin kita nggak jadi jualan karena benar. sewa tempat itu mahal banget Betul. gitu. Nah, Kosnya sudah habis ke sana Bu ya. kosnya sudah habis di sana. Bahwa sementara kalau kita mau bisnis, kenapa nggak mulai dulu dari apa adanya dulu? Benar. Nanti kalau sudah berjalan pasti dia akan bisa lebih baik gitu. Nah, Betul. jadi akhirnya terpikirlah untuk membuat mobil itu. Oke, food truck. Saya kira itu Raja Mbak Pau ini memang benar-benar bisnis kuliner yang baru. Ternyata sudah Iya, lama. sudah Bu, ya? lama. Oke, jadi pantas terbukti dari rasa aja. Iya. Itu sudah, waduh ini anak saya aja doyan yang ayam manis. Ya, ayam manis, Ayam ya. manis, waduh itu the best itu. Jadi untuk pemirsa nih yang penasaran bisa langsung di sosial media juga ada Bu ya? Ada di Instagramnya Rajanya Mbak Pau. Oke, berarti kalau secara online juga udah Sudah, open online. Gitu. kita open online. Kadang mereka pesan di WA saya, saya biasanya bikin status di WA, mereka langsung komen gitu kan, mau pesan Bu, pesan, dan kita melayani juga, diantar ke tempat langsung tanpa ongkir gitu kan. Oke, ini satu bentuk servis juga ke Betul. konsumen Bu ya. Jadi walaupun pesanannya mungkin cuma 4, kenapa sih diantar gitu? Tapi begitulah bentuk kita itu gitu. Nah, Benar. betapa kita peduli dengan pelanggan kita Betul. gitu. Nanti dari 4 bisa jadi 10. Iya, betul. Terus dari mulut ke mulut mereka akan Ya, bercerita gitu. ya, alhamdulillah sekarang pelanggan kita tuh ya dari menengah atas sampai menengah bawah bisa makan bakpao kita gitu. Nah, Mas. Benar. Dibanding dengan harga-harga yang ada di toko-toko Ya, bakery, betul. harganya ini malah di bawah itu tapi rasanya di atas di itu. atas. Ini sudah saya buktikan sendiri loh. Iya. Pemirsa, saya juga pribadi senang nih ternyata bisa ketemu sama ownernya langsung nih. Nah, kalau untuk Ibu Ida sendiri Bu, untuk resepnya ini didapat dari yang clipping digunting itu atau memang waduh browsing nih. Iya, awal-awalnya browsing, tapi tetap saya modifikasi. Oke. Jadi saya suka, coba saya tambahkan ini hasilnya bagaimana. Saya tambahkan, dan saya juga tetap kursus online. Oke. Jadi saya tetap sampai saat ini saya tetap mau berinovasi dengan isian gitu. Betul. Gimana isian yang tidak pernah diisikan orang tapi ternyata itu enak ketemu sama bakpao gitu. Nah, Oke, benar. jadi masih tetap belajar terus belajar. Mungkin orang kok belajarnya masak gitu. Kenapa? Karena masak itu bikin saya bahagia gitu. Benar. Selain pekerjaan utama saya gitu. Jadi dikala saya lagi pusing suntuk, saya akan ke dapur. Oke. Saya akan mengolah makanan gitu. Sebagai Nah, ibu-ibu memang hobi masak. iya, gitu. memang hobi masak, memang hobi banget. Boleh dibilang hobinya itu udah kelewatan gitu. Ya. Jadi kalau satu hari nggak ke dapur mungkin bingung. Bingung, aduh, ya, ngapain betul. ini? Satu hobi, menyalurkan hobi Ya. juga. Yang kedua adalah ini menjadi bisnis yang menjanjikan gitu. Betul. Wah, luar biasa sekali. Nah, yang pasti untuk Anda pemirsa yang penasaran ada kisah atau cerita apa lagi di balik cerita dari Bu Ida, owner Raja Mbak Pau, kita akan lanjuti setelah yang akan lewat berikut ini, tetap di Opini.